Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar dan pendekatan belajar, di mana teori belajar terbagi menjadi 5 teori. Yang pertama, teori Brunner. Teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret dalam bentuk gambar. Tahap simbolik adalah tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Sekarang yang kedua yaitu teori belajar menurut David Ausubel, di mana teori belajar adalah seseorang yang memperoleh pengetahuan terutama melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Menurut Ausubel, belajar ada 2. Yang pertama, belajar bermakna. Yang kedua, belajar menghafal. Di mana belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah mempunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Yang ketiga yaitu teori menurut Gigny. Belajar merupakan suatu proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen, sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Menurut Gigny, belajar terbagi menjadi 2. Yang pertama, keterampilan intelektual, dan yang kedua, induksi kognitif. Keterampilan intelektual atau pengetahuan prosedural yang mencakup belajar diskriminasi, konsep, prinsip, dan pemecahan masalah, yang kesemuanya diperoleh melalui materi yang diberikan oleh guru. Keterampilan intelektual yang berbeda. Setiap keterampilan pada hierarki tersebut merupakan persyaratan yang harus dikuasai siswa untuk mempelajari keterampilan-keterampilannya. Sekarang teori menurut Piaget, di mana teori belajar adalah aktivitas anak apabila dia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai suatu kelompok sosial. Yang sekarang yaitu teori Vygotsky. Teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanan pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam bentuk budaya. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas.
Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada dua macam, yaitu speech dan inner speech. Private speech, percakapan atau pengunggang, merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri, tanpa berbicara dengan orang lain. Sekarang yaitu pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gulo, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, di mana sudut pandang itu menggambarkan cara berpikir dan sikap seseorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Teori menurut Sanjaya adalah pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik sudut pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Itulah pembahasan saya tentang teori-teori belajar dan pendekatan belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.